Apaan nih? Kok bisa di bawah Singapura sih? Emang berapa juta penduduk Singapura? Kalau kalah sama Thailand, aku masih bisa maklum. Tapi ini sama Singapura saja masa enggak bisa ngelak? Walaupun performance tim futsal Malaysia sebelum ni dalam Sukan C boleh kata power jugalah, tapi Malaysia terpaksa akur apabila dikalahkan dengan tim yang ranking jauh lagi baik, iaitu Indonesia. Insiden tidak sportif mewarnai cabang pencaksilat pada SEA Games 2025 di Thailand. Seorang pelatih dari kontingen Malaysia diduga menyerang anggota juri asal Filipina setelah pertandingan yang kontroversial. Ketua Federasi Pencaksilat Filipina, Putri Kiram, menyampaikan penjelasan resmi mengenai kejadian tersebut. Menurutnya, serangan terjadi saat protes atas keputusan juri dalam pertandingan kelas tanding putri. Pertandingan yang memicu keributan melibatkan atlet Malaysia Nor Farah Mazlan melawan atlet tuan rumah Thailand. Meski skor imbang 60-60, kemenangan diberikan kepada atlet Thailand melalui mekanisme tie break karena lebih sedikit pelanggaran. Tim Malaysia memprotes keras keputusan tersebut, menganggap atlet mereka lebih dominan dan layak menang. Protes verbal kemudian meningkat menjadi konfrontasi fisik di meja juri. Dalam insiden itu, seorang pelatih Malaysia menyerang juri Filipina. Situasi semakin kacau ketika seorang manajer kompetisi ikut campur untuk melerai, namun justru menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit. Betapa indah kalau kita hidup di dunia mimpi. Betapa hebat Melayu Malaysia di dalam malam fantasi. Rupanya semua itu hanya ilusi, realitinya sungguh menyakitkan hati. Realitinya Melayu Malaysia kaum yang lemah. Kita mengandalkan atlet Cina dan India dalam sukan. Ingat kita pun kalah dari Singapura. Oh celakanya Melayu Malaysia. Kini kita jadi lawakan dunia. Kita mengandalkan atlet Cina dan India dalam sukan. Ingat kita pun kalah dari Singapura. Oh celakanya Melayu Malaysia. Kini kita jadi lawakan dunia. Kini kita jadi lawakan dunia. Kini kita jadi lawakan dunia. Perolehan medali sementara, Thailand peringkat pertama dengan 197 emas, 130 perak, dan 93 perunggu, jumlah 420 medali. Peringkat kedua Indonesia, 80 emas, 93 perak, 103 perunggu, total 276 medali. Peringkat ketiga Vietnam, 73 emas, 72 perak, 99 perunggu, total 244 medali. Peringkat keempat Singapura, 48 emas, 51 perak, 69 perunggu, total 168 medali. Peringkat kelima Malaysia, 46 emas, 49 perak, 109 perunggu, total 204 medali. Filipina, 41 emas, 59 perak, 126 perunggu, total 226 medali. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Optimis nih, kita bisa, soalnya besok sudah pasti dapat emas dan perak di nomor tunggal putra dan putri squash. Ditambah lagi ada cabang olahraga lain yang mungkin kasih kejutan. Sebelumnya juga ada kan olahraga yang bikin kejutan dan nyumbang emas. Thailand sudah mau tembus 200 emas saja. Olahraga apaan sih yang mereka mainkan? Alhamdulillah, sudah melewati target 200 medali secara keseluruhan. Seharusnya jumlah emas bisa lebih banyak lagi, tapi dijegal tuan rumah dengan keputusan yang berat sebelah di beberapa cabang olahraga. Percuma dapat emas sampai 1000 pun kalau curang lewat keputusan juri yang kasih poin sesuka hati ke atlet mereka sendiri. Menang banyak medali tapi memalukan.
Kayak sepak takraw sama sepak bola. Tuan rumah langsung keok di final karena di situ curi nggak bisa main curang. Kalau tim loncat indah kita serius, kemungkinan besar kita nggak akan di bawah Singapura sekarang. Seharusnya di cabang loncat indah Malaysia sudah dapat 2 emas, soalnya Malaysia itu kelas dunia, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Singapura sama Thailand sekarang semakin meningkat. Singapura kalau dihitung-hitung paling jago bisa dapat 9 emas. Banyak yang mereka ambil atlet impor dari Cina. Badminton pun mereka ambil dari negara kita, yang laki-laki malah menang juara dunia tunggal, dan yang terbaru ada juga atlet wanitanya. Keuntungan tuan rumah ya gitu, bisa ngenalin olahraga baru sesuka hati. Pokoknya kalau ada cabang yang mereka kuasai, kategorinya bakal diperbanyak biar panen medali. Contohnya di loncat indah, Thailand nggak jago, makanya cuma buka sedikit nomor. Intinya, biar persentase medali mereka tinggi. Belum lagi urusan juri ya. Apaan nih? Kok bisa di bawah Singapura? Kalaupun nanti kita nyalip, emangnya beda berapa emas sih? Emang berapa juta penduduk Singapura? Sampai 30 juta. Peringkat di klasemen itu lebih penting daripada jumlah medali. Kalau kalah sama Thailand, aku masih bisa maklum. Tapi ini sama Singapura saja masa enggak bisa ngelak. Walaupun performance tim futsal Malaysia sebelum ni dalam Sukan C boleh kata power jugalah, tapi Malaysia terpaksa akur apabila dikalahkan dengan tim yang ranking jauh lagi baik, iaitu Indonesia. Kalah tipis, kalah 1-2. Indonesia yang menjaringkan gol terlebih dahulu daripada pemain nombor 10 ni, bagi aku satu clinical finish lah. Finishing yang sangat cantik daripada player ni. And then dia tambah lagi jaringan daripada player lain. Bagi aku gol kedua tu lebih kepada salah defender Malaysia lah, tak marking betul-betul. Maka Indonesia leading mudah 2-0. Tapi nasib baiklah Malaysia sempat skor 1 gol dekat first half. Yelah, kalau masuk kepada second half Malaysia tak skor apa-apa, masih lagi ketinggalan 2-0, akan jadi separuh masa kedua yang payah lah untuk Malaysia. Pujian aku nak berikan kepada keeper Malaysia. Keeper Malaysia ada tukar, keeper pertama dengan keeper kedua. Dua-dua keeper bagi aku perform lah untuk game ni. Lagi-lagi keeper yang first tu bertubi-tubi Indonesia serang, tapi keeper tu cekap lah. Siapa yang berada di tempat pertama lepas habis group stage ni, dialah yang dapat pingat emas. Dan nampaknya Thailand ada peluang besar untuk menang pingat emas. Tapi Indonesia pun ada peluang untuk dapat pingat emas kalau diorang kalahkan Thailand dengan jaringan. Hidup di dunia mimpi, berkapal hebat Melayu